Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Saya Rizka Yunisa Utami, Winti Setiawati, dan Dina Salsabila akan mempresentasikan materi tentang diferensial secara numerik. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang di dalamnya mengandung turunan suatu fungsi seperti y aksen maupun y double aksen. Persamaan diferensial ini dapat dibedakan menjadi dua macam, tergantung pada jumlah variabel bebasnya. Nah, apabila persamaan tersebut mengandung hanya satu variabel bebas, maka disebut dengan persamaan diferensial biasa. Jika mengandung lebih dari satu variabel bebas, maka disebut dengan persamaan diferensial parsial. Nah, kemudian ada derajat atau orde dari persamaan diferensial. Nah, ini ditentukan dari derajat tertinggi dari turunannya. Nah, di sini ada contoh persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Nah, untuk orde 1, contohnya yaitu x dy dx ditambah 2y ditambah 4 sama dengan 0. Dan untuk diferensial orde 2, contohnya yaitu d kuadrat y dx kuadrat ditambah 5dy dx ditambah 3y sama dengan 0. Nah, penyelesaian persamaan diferensial ini adalah suatu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial dan juga memenuhi kondisi awal atau initial condition yang diberikan pada persamaan tersebut. Di dalam penyelesaian persamaan diferensial secara analitik, biasanya dicari penyelesaian umum yang mengandung konstanta sembarang, kemudian mengevaluasi konstanta tersebut sehingga hasilnya sesuai dengan kondisi awal. Nah, metode penyelesaian persamaan diferensial terbatas pada persamaan-persamaan dengan bentuk tertentu dan biasanya hanya untuk menyelesaikan persamaan linear dengan koefisien konstan. Nah, misalnya ada suatu persamaan diferensial orde 1 seperti pada PPT berikut. Di sini ada persamaan dy dx sama dengan y. Nah, penyelesaian dari persamaan tersebut adalah y sama dengan c dikali e pangkat x. Nah, yang memberikan banyak fungsi untuk berbagai koefisien c. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian tunggal diperlukan informasi tambahan, misalnya nilai yx dan turunannya pada nilai x tertentu. Untuk persamaan orde n, biasanya diperlukan n kondisi untuk mendapatkan penyelesaian tunggal yx. Apabila semua n kondisi diberikan pada nilai x yang sama, misalnya x0, maka permasalahan tersebut dengan problem nilai awal. Apabila melibatkan lebih dari satu nilai x, maka permasalahan tersebut dengan problem nilai batas. Selanjutnya di sini ada persamaan yang kedua yaitu dx sama dengan 0 dan yx sama dengan 0 sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan persamaan 1 yang dy dx sama dengan y ke persamaan 2 yang memberikan 1 sama dengan ce pangkat 0, di mana c-nya itu sama dengan 1. Dengan demikian, penyelesaian tunggal yang memenuhi persamaan dy dx sama dengan y x sama dengan 0 sama dengan 1 adalah y sama dengan e pangkat x. Seperti itu ya. Nah, untuk metode penyelesaian numerik, tidak ada batasan mengenai bentuk persamaan diferensial. Penyelesaiannya itu berupa tabel nilai-nilai numerik dari fungsi untuk berbagai variabel bebas. Nah, penyelesaian suatu persamaan diferensial dilakukan pada titik-titik yang ditentukan secara berurutan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih teliti, maka jarak antara titik-titik yang berurutan tersebut dibuat semakin kecil. Nah, misalnya kita akan menyelesaikan persamaan 1 dan 2.1 yang d dx sama dengan y dan juga dx sama dengan 0, yx sama dengan 0 sama dengan 1. Nah, penyelesaian dari persamaan tersebut adalah mencari nilai y sebagai fungsi dari x. Nah, persamaan diferensial ini memberikan kemiringan kurva pada setiap titik sebagai fungsi x dan y. Nah, hitungannya itu dimulai dari nilai awal yang diketahui, misalkan di titik x0 dan y0. Kemudian, dihitung kemiringan kurva atau garis singgung di titik tersebut, dan diteruskan dengan membuat interval kecil pada garis singgung tersebut.
Apabila intervalnya adalah delta x, maka hitungan sampai titik baru x1 sama dengan x0 ditambah delta x. Dan dari kemiringan garis singgung, berdasarkan persamaan diferensial akan diperoleh nilai baru, yaitu y1. Nah, prosedur ini diulangi lagi untuk mendapatkan nilai y selanjutnya, seperti yang terlihat pada kurva di bawah ini ya. Nah, selanjutnya ada metode diferensial numerik. Kita ketahui bahwa tidak semua permasalahan yang dimodelkan ke dalam persamaan diferensial biasa dapat diselesaikan dengan mudah. Bahkan terdapat suatu persamaan diferensial yang tidak dapat diselesaikan secara analitik, maka diperlukan metode numerik untuk menyelesaikannya. Metode numerik ini berangkat dari pemikiran bahwa permasalahan dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara analitik. Terdapat 3 buah metode untuk memperoleh suatu fungsi dengan menggunakan metode numerik, yaitu metode selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengah. Error pada ketiga metode numerik tersebut ditaksir menggunakan deret Taylor. Nah, yang pertama itu ada metode selisih maju, merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi diferensial. Nah, ini adalah persamaannya. Nah, kita ketahui bahwa persamaan ini juga adalah persamaan di mana diferensiasi sebagai limit dengan H mendekati 0. Lalu, persamaan selisih maju ini diketahui bahwa nilai turunan dapat diperoleh dari dua harga fungsi pada titik X dan dengan kemajuan sebesar H, yang nilainya harus diambil sangat kecil atau mendekati 0, karena pengambilan H itu sangat berpengaruh pada galat atau errornya. Kemudian, adapun persamaan selisih mundur, hampir sama dengan selisih maju, hanya saja berbeda di tanda minus dan positifnya saja ya. Nah, lalu ada metode selisih tengah. Nah, metode selisih tengah ini menggunakan ukuran langkah H 2 kali dibandingkan dengan dua metode lainnya. Error yang dihasilkan juga berbeda, di mana error dihasilkan dari pemotongan turunan ketiga pada deret Taylor. Secara umum, metode selisih tengah memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan kedua metode sebelumnya, karena metode ini mempertimbangkan dua sisi untuk memeriksa nilai X. Nah, didapat persamaannya seperti ini. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, hitunglah nilai turunan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan cara analitik dan cara numerik dengan metode selisih maju. H-nya itu sama dengan 0,1 dan tentukan juga error relatifnya. Nah, yang pertama ini adalah cara analitik. Nah, cara analitik ini sering digunakan untuk menurunkan suatu fungsi. Nah, di mana jika f(x) sama dengan x kuadrat itu diturunkan menjadi f(x) sama dengan n kali x pangkat n min 1, maka hasilnya adalah 2x. Kemudian, karena x sama dengan 2, kita masukkan ke dalam persamaan ini, menjadi 2 kuadrat ya harusnya, maaf salah. 2 kuadrat, jadi sama dengan 4. Nah, untuk cara numeriknya, kita ketahui persamaan untuk selisih maju adalah ini. Kemudian kita tinggal masukkan saja untuk x sama dengan 2 dan h sama dengan 0,1. Didapat f2,1 min f2 per 0,1. Perlu diingat bahwa ini tuh masih dalam bentuk fungsi ya. Jadi perlu dimasukkan ke dalam fungsi ini. Sehingga f aksen 2 itu sama dengan 2,1 kuadrat dikurang 2 kuadrat bagi 0,1. Nah, didapatkan hasilnya adalah 4,1. Lalu, untuk mencari error relatifnya, yaitu dengan nilai sesungguhnya atau dengan cara analitik dikurangi pendekatan atau cara numerik dibagi nilai sesungguhnya dikali 100%. Maka didapatkan hasilnya 2,50%. Kemudian akan dilanjut lagi oleh teman saya, Rizka. Kemudian ada dua permasalahan dalam persamaan diferensial. Yang pertama yaitu initial value problem dan yang kedua yaitu boundary value problem. Untuk initial value problem itu adalah persamaan diferensial yang diketahui nilai awalnya dan umumnya persamaan diferensial orde 1. Dan yang kedua itu boundary value problem. Nah,
itu adalah persamaan diferensial yang diketahui nilai batasnya. Dan umumnya persamaan diferensial ini adalah diferensial orde 2. Nah, selanjutnya ada 3 metode yang akan dibahas dalam initial value problem. Yang pertama itu ada metode Euler. Nah, metode Euler ini dikembangkan dari persamaan Dirac-Taylor, yaitu Y(x0 tambah H) sama dengan Y(x0 tambah H Y aksen X0 tambah setengah H kuadrat Y double aksen X0 ditambah titik-titik. Nah, suku ketiga dan seterusnya diabaikan, sehingga persamaannya menjadi Y(x0 tambah H) sama dengan Y(x0 tambah H Y aksen X0. Kemudian di sini kita menggunakan persamaan dy dx sama dengan y aksen sama dengan fxy. Untuk y(x0) sama dengan y0, di mana x0 dan y0-nya itu merupakan nilai awal yang diketahui. Nah, untuk h-nya itu adalah increment dari x atau penambahan dari x. Nah, untuk y aksen x0-nya itu adalah slope dari kurva. Sehingga persamaan tersebut dapat dituliskan Y(x0 tambah H) sama dengan Y(x0 tambah H fx0 y0. Atau yang lebih umumnya itu dituliskan sebagai yn plus 1 sama dengan yn tambah hf xn yn. Nah, untuk n-nya itu adalah bilangan bulat. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contohnya ya. Yang pertama yaitu dy dx sama dengan 2x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah x kuadrat tambah 3 dengan initial conditionnya x0 sama dengan 1 dan y0-nya itu sama dengan 1. Tentukan y untuk x sama dengan 1,2 dengan h sama dengan 0,2 dan h-nya sama dengan 0,1. Nah, yang pertama untuk h sama dengan 0,2, rumusnya yaitu yn plus 1 sama dengan yn tambah hf xn yn. Nah, untuk n-nya itu nilainya 0. Y1 sama dengan y0 tambah hf x0 y0. Y x min 1,2 sama dengan 1 ditambah 0,2 f1,1. Y x sama dengan 1,2 sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali 2 kali 1 kuadrat dikali 1 ditambah 3 kali 1 kuadrat dikali 1 ditambah 1 kuadrat ditambah 3. Nah, hasilnya yaitu 1 ditambah 0,2 kali 9, hasilnya menjadi 2,8. Nah, kemudian untuk H sama dengan 0,1, Y1 sama dengan Y0 tambah HF kali X0 Y0. Y X sama dengan 1,1 sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali F1,1. Sama dengan 1 tambah 0,1 kali 9, hasilnya jadi 1,9. Sehingga untuk nilai X1 dan Y1-nya itu adalah X1 sama dengan 1,1 dan Y1-nya itu adalah 1,9. Kemudian Y X sama dengan 1,2 sama dengan Y1 tambah H F X1 Y1. Kemudian kita tinggal memasukkan angkanya yang tadi sudah diketahui. Y1-nya itu adalah 1,9 dan H-nya itu 0,1. Untuk F-nya itu X1 Y1 yaitu 1,1 dan 1,9. Kemudian kita jumlahkan 1,9 ditambah 0,1 dikali 2 kali 1,1 kuadrat dikali 1,9 ditambah 3 kali 1,9 kuadrat dikali 1,1 ditambah 1,1 kuadrat ditambah 3. Hasilnya menjadi 1,9 ditambah 0,1 dikali 20,72. Dan hasil akhirnya yaitu 3,9721. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Winti.